Seorang pria baru saja mengontrak 10 binatang iblis tingkat dewa. Hanya karena energi yang terkandung dalam binatang iblis itu terlalu mengerikan. Mengakibatkan pria itu justru ditelan oleh energi tersebut. Namun saat itu, energi di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur. Ketika ia membuka mata, ia ternyata kembali ke hari kebangkitan bakatnya. Dan di kehidupan ini, aku kembali dengan 10 binatang iblis tingkat dewa. Sudah ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia. Namun saat aku merasa bersyukur, suara pacarku, Wang Qian, terdengar di telingaku. Chen Feng, mari kita putus. Kau pasti juga melihatnya. Aku telah bangkit dengan bakat penjinakan binatang tingkat B. Sejak saat itu, kita tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Jangan lagi mencariku di masa depan. Saat Wang Qian merasa bangga, seorang pria di sampingnya ikut menimpali. Chen Feng, jika kau masih mencintai Wang Qian, lepaskanlah. Dengan bakatnya, dia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinakan binatang tingkat kota. Jangan kamu menghambat masa depannya. Kata-kata ini membuat kepala Wang Qian sedikit terangkat. Dia juga merasa bahwa sekarang kami adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Pemuda yang membela itu bernama Du Fen. Dia adalah pengagum setia Wang Qian. Kak Feng, mari kita pergi. Saat itu, suara wanita lain memotong pikiranku. Saat dia berbicara, tatapannya sedikit menghindar. Aku menoleh ke arah gadis itu. Namanya Wang Yuyan. Dia biasanya memiliki kepribadian yang sangat pendiam dan tidak pandai berbicara. Namun, tingkat bakatnya adalah A. Melihat Wang Yuyan, aku mengangguk. Chen Feng, apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin aku memberimu kesempatan? Wang Qian melihat aku dan Wang Yuyan pergi berdampingan dan tiba-tiba marah. Chen Feng, apakah kamu masih seorang pria? Ternyata mencintai Wang Qian. Mendengar kata-kata mereka, wajahku tetap datar. Kita sudah putus. Itu adalah kata-katamu. Jadi, apapun yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan kamu, Wang Qian. Dan kamu, si bucin. Mobil sudah saya perbaiki untukmu. Apakah kamu bisa mengemudinya adalah masalahmu sendiri. Aku yang datang dari perjalanan waktu tidak akan memanjakan mereka. Dan sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku ingat karena di sekolah tidak terbangkitkan bakat penjinakan binatang. Jadi ibuku dengan sembarangan menjual barang yang diberikan ayah sebagai tanda cinta. Itu adalah sepotong tulang binatang yang sangat langka dan tidak dikenal. Setelah menjual tulang binatang itu, dia membelikan aku sebotol obat kebangkitan tingkat rendah. Dan aku telah bereinkarnasi kembali. Tidak perlu lagi membangkitkan bakat penjinakan binatang. Hanya karena di dalam tubuhku ada 10 binatang iblis yang mengerikan. Setiap satu adalah eksistensi tertinggi. Setelah di kehidupan sebelumnya menjadi penjinak binatang 10 bintang. Kemudian era penjinakan iblis tiba. Dihantam oleh makhluk iblis dari wilayah binatang, terus mundur. Terpaksa, aku langsung mengorbankan 10 binatang jinakku. Mengubah kontrak binatang iblis. Tidak ada pilihan lain. Entah tetap keren, atau beralih mengontrak binatang iblis. Dan binatang jinak itu tidak hanya memiliki perasaan terhadapku, tetapi juga memiliki ikatan darah denganku. Memotong mereka seperti memotong anggota tubuhku sendiri. Jadi saya menahan rasa sakit ganda, baik fisik maupun mental. Aku menjadi orang paling kejam di dunia penjinakan binatang saat itu. Tak seorang pun tahu apa yang telah hilang dariku. Tetapi sejak saat itu, semua orang hanya melihat Chen Feng yang kejam, yang membunuh dewa. Aku awalnya berencana untuk mendaftar lisensi penjinak binatang. Pergi sendirian ke wilayah binatang untuk menghasilkan uang. Tetapi sekarang untuk cepat mendapatkan uang untuk menebus tulang binatang. Aku memutuskan untuk mendaftar ujian khusus di Universitas Penjinakan Binatang. Setelah lulus ujian, aku akan mendapatkan beasiswa jutaan. Pusat ujian khusus adalah arena yang mirip dengan sarang burung. Melalui lorong panjang menuju ruang pendaftaran. Halo, saya ingin mengikuti ujian khusus penjinak binatang. Aku melihat guru yang bersiap untuk pulang di ruang pendaftaran dan berkata, pendaftaran penerimaan khusus tahun ini sudah ditutup. Datanglah lagi tahun depan. Dosen pendaftaran bahkan tidak melirikku. Dia tidak ingin lembur. Aku baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang yang semakin mendekat. Apa? Lupa untuk membuat janji untukku. Ini sudah pukul 3.55. Bagaimana jika dosen itu pulang lebih awal? Di depanku ada seorang pemuda. Tidak tahu dia dari keluarga mana. Sinyalnya tidak terlalu bagus. Aku tutup telepon dulu. Suara orang ini saat menelepon terdengar jelas oleh dosen pendaftaran. Adik, ada apa? Kamu juga datang terlambat ya? Pemuda itu datang di belakangku. Dengan sikap yang sangat akrab. Aku menoleh ke arah pemuda itu. Lalu aku terkejut dalam hati. Anak ini, aku sangat mengenalnya. Meskipun dia terlihat lebih muda. Tapi aku masih memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Namanya Li Eryang. Dia adalah putra bungsu dari keluarga Li. Dalam kehidupan sebelumnya, waktu takdir kami bertemu adalah saat kegiatan berburu di wilayah binatang. Keduanya suka pamer. Pada awalnya,
Li Eryang karena latar belakang keluarganya yang kaya. Bakatnya juga merupakan tingkat S tertinggi. Aku selalu tidak bisa mengalahkannya. Namun, keduanya saling menghargai. Saat itu, mereka masih muda. Sering berdiskusi tentang pengalaman pamer. Saat ini, guru di tempat pendaftaran sudah kembali duduk di meja kerjanya. Dua siswa, cepat datang untuk ujian. Masih ada satu guru ujian yang belum pergi. Kalian berdua datang tepat pada waktunya. Guru itu tampak biasa saja. Dia mendengar kata-kata Li Eryang dengan jelas. Dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan ini adalah untuk pensiunnya. Gajinya sangat baik. Aku masuk ke ruang pendaftaran lebih dulu. Li Eryang segera menyusul setelah sadar. Melihat kedua orang itu selesai mengisi formulir. Guru pendaftaran memegang formulir mereka dan mulai memeriksanya dengan teliti. Chen Feng, kan? Bakat penjinakan binatang tingkat D. Kamu harus menantang ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi. Guru itu memegang formulir pendaftaranku. Melihat ke arahku. Dengan bingung, dia memeriksa kembali. Iya, aku mengangguk dengan tenang. Ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi sangat berbahaya. Harus bertahan selama 5 menit di bawah serangan 4 binatang iblis tingkat 1. Kamu memiliki bakat tingkat D. Binatang jinakmu mungkin akan dibunuh dalam sekejap. Kamu tahu? Guru mengingatkan. Tidak masalah. Tapi jika binatang jinakku secara tidak sengaja membunuh semuanya, apakah saya harus membayar ganti rugi? Saya bertanya balik. Itu tidak perlu. Jika kamu benar-benar bisa melawan 4 orang sendirian, itu adalah kemampuanmu. Guru pendaftaran tidak menunjukkan bahwa dia menganggap ini sebagai lelucon. Guru, saya juga ingin mengikuti ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi. Li Eryang berkata dan menyerahkan formulir pendaftarannya kepada guru pendaftaran. Baiklah, saya akan segera menghubungi guru ujian untuk menyiapkan pertarungan melawan binatang iblis untuk kalian berdua. Setelah itu, Li Eryang melangkah 2 langkah menuju arena duel. Dia berteriak keras. Beruang. Beruang surga neraka. Li Eryang mendarat. Sebuah gerbang cahaya yang menghubungkan ruang binatang jinak muncul. Beruang raksasa setinggi 5 meter perlahan-lahan keluar. Suaranya sangat mengesankan. Bulu coklat beruang raksasa dihiasi dengan pola merah seperti api. Tubuhnya yang besar sangat kuat. Tampak sangat luar biasa. Dengan munculnya beruang iblis neraka. Di sisi lain arena pertarungan, 4 binatang iblis besar perlahan muncul. 2 binatang iblis berbentuk beruang. 1 binatang iblis berbentuk harimau dan 1 berbentuk serigala. Keempat binatang iblis ini memiliki tinggi lebih dari 6 meter. Mereka terlihat lebih mengerikan daripada beruang iblis neraka. Wajah Li Eryang saat ini tampak cemas. Sementara itu, beruang iblis neraka dipukul hingga melompat-lompat oleh keempat binatang iblis. Terlihat beruang iblis neraka menggunakan cakarnya yang besar. Ia menampar binatang iblis yang menyerangnya hingga terbang. Kemudian ia berlari menghindar tanpa menoleh ke belakang. Li Eryang, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Terlihat seorang pria yang mengenakan kacamata hitam. Wang Qian dan Du Fen mengikuti di belakang. Orang yang berbicara itu bernama Liu Yu. Yang terbangkit juga adalah bakat tingkat S. Liu Yu, ini adalah tingkat kesulitan tertinggi bagiku. Apa yang kamu katakan dengan nada merendahkan? Li Eryang masih menatap pertarungan di dalam arena. Dia tidak berani mengalihkan pandangannya. Kini sudah lebih dari 4,5 menit. Asalkan bertahan selama 30 detik lagi, ujian akan dianggap lulus. Dan pada saat ini di arena pertarungan, di bawah kaki beruang iblis neraka, tiba-tiba ada kekuatan yang muncul. Menuju serigala iblis di depannya, ia melompat. Saat itu, hitung mundur di atas arena duel berakhir. Ujian lulus. Hentikan serangan. Pengawas ujian tiba-tiba berteriak. Dan keempat binatang iblis itu segera menghentikan serangan. Beruang iblis neraka langsung terjatuh ke belakang. Ia terluka terlalu parah. Segera masukkan beruang iblis neraka ke dalam ruang penjinakan binatang. Saya melihat Li Eryang tertegun pada saat-saat krusial. Saya berteriak mengingatkannya. Li Eryang terbangun dari kegembiraan lulus ujian setelah mendengar kata-kata itu. Dengarkan kata-kataku. Segera masukkan beruang iblis neraka ke dalam ruang penjinakan binatang. Ruang penjinakan binatang dapat memulihkan cedera binatang secara otomatis. Saudaraku, saya akan pergi ke ruang medis. Sebentar lagi aku akan kembali untuk mendukungmu. Li Eryang mengangguk padaku. Dia berlari kecil menuju ruang medis. Selanjutnya adalah Chen Feng. Kualifikasi penjinakan binatang tingkat D. Tingkat kesulitan ujian tertinggi. Pengawas ujian berteriak keras. Kandang besi di bawah arena dibuka lagi. Yang keluar adalah kombinasi binatang iblis terkuat. 3 binatang iblis darat tingkat tinggi. Dan 1 binatang iblis burung tingkat tinggi. Hanya mendengar teriakan kerasku. Gerbang penjara, buka. Sebuah gerbang penjara setinggi 100 meter muncul. Tiang gerbang penjara berwarna merah darah dililit dengan rantai ungu tebal. Atap gerbang penjara juga berwarna merah darah. Di tengah gerbang penjara terdapat kabut ungu. Tercampur sedikit warna merah menyala yang melayang keluar. Melihatnya cukup mengerikan.
Semua orang menatap gerbang penjara setinggi 100 meter dan menelan ludah secara bersamaan. Perasaan tercekik yang kuat muncul di hati. Mereka belum pernah melihat cara penjinakan binatang seperti ini. Terlihat saya berbicara dengan tenang. Saat ini, saya masih menyimpan kedua tangan di saku. Saya berkata kepada gerbang penjara, "Saatnya makan." Setelah itu, dua cahaya merah menyala muncul dari dalam gerbang penjara, mengeluarkan suara berdesir. Di antara suara itu, terdengar juga suara rantai yang saling beradu. Saat ini, tiga binatang iblis tingkat tinggi di luar gerbang penjara sudah siap untuk bertarung. Namun, tubuh mereka semua bergetar hebat, seolah-olah mereka menghadapi musuh bebuyutan. Inilah aroma yang hanya dimiliki oleh binatang iblis. Dalam sekejap, sebuah kepala raksasa dari 1000 kaki muncul dari gerbang penjara. Hanya dengan kepala yang muncul, sudah memenuhi setengah arena pertarungan. Perlu diketahui, arena ini setidaknya sebesar 10 lapangan sepak bola. Namun saat ini, satu kepala 1000 kaki sudah menguasai sebagian besar. Keempat binatang iblis itu semua bergetar. Mereka bahkan tidak sebesar satu taring dari 1000 kaki ini. Jika bisa dikatakan bahwa burung merak baja yang mengembangkan sayapnya bisa menutupi langit dan matahari, maka saat ini, hanya kepala dari lipan yang terlihat. Ia adalah eksistensi yang bisa menelan langit dan bumi. Dalam sekejap, 4 binatang iblis yang bergetar menghilang begitu saja. Ditelan oleh lipan ke dalam perutnya. Dan ini hanya binatang iblis pertamaku. Raja 1000 kaki. Dianggap sebagai yang terendah di antara 10 binatang iblisku. Jika ia dibiarkan keluar sepenuhnya dari gerbang penjara, cukup panjang untuk menyamai setengah panjang kota. Seiring dengan hilangnya 4 binatang iblis, Raja 1000 kaki juga menunjukkan kepala utuh dan 2 segmen cangkang besar. Dan setiap kakinya terikat oleh rantai ungu yang tebal. Seperti anjing jahat yang terikat. Memberikan sedikit kengerian pada Raja 1000 kaki. Chen Feng, aku belum kenyang. Tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Raja Kelabang Iblis berbalik dan menatapku di tribun. Kau harus bersyukur. Kau adalah yang pertama mendapatkan makanan. Aku membalas. Apa artinya? Raja 1000 kaki terkejut sejenak. Kemudian, ia terkejut setelah merasakan kekuatanku. Kenapa kau mengulang kultivasi lagi? Tidak benar. Chen Feng, kau tidak bisa seperti ini. Aku telah berjuang untukmu selama ratusan tahun. Kau benar-benar bereinkarnasi lagi. Raja Kelabang Iblis tercengang. Ia merasakan kekuatanku menurun menjadi 1 bintang. Seketika seluruh tubuhnya bergetar. Ini semua ada pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Ia sangat ketakutan sekarang. Raja Iblis adalah binatang iblis pertama yang aku kontrak. Ia sangat tahu dari mana kekuatanku ini berasal. Kini aku bereinkarnasi lagi. Itu berarti nilainya sudah tidak cukup untuk menjadi penjinakan binatangku. Kemudian ia teringat pada 4 binatang iblis yang baru saja dimakannya. Ia menyadari. Sialan, inikah makanan terakhir sebelum dieksekusi? Chen Feng, leluhur. Kakak Feng, tuanku. Anda tidak bisa seperti ini. Xiao Wu, aku telah berjuang bersamamu selama ratusan tahun. Meskipun tidak ada prestasi, aku juga telah berusaha keras. Lagi mikirin apa? Nanti saya akan menjelaskan padamu. Tidak akan membunuhmu. Kembali dulu saja. Aku menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung. Sementara Raja 1000 kaki masih ingin menjelaskan sesuatu. Kembali. Mendengar teriakan marahku. Raja 1000 kaki dengan patuh mundur ke gerbang penjara. Guru. Sudah bisa mengumumkan hasil ujian. Saya berbalik dan mengingatkan guru ujian yang terjebak dalam kebingungan. Guru ujian saat ini sudah membeku di tempat. Aura iblis yang terpancar dari Raja Lipan Iblis membuatnya masih merasa takut hingga sekarang. Baiklah. Jawaban guru ujian yang terbata-bata. Saya nyatakan, siswa Chen Feng lulus ujian tingkat tertinggi. Saat itu, aku berbalik melihat 4 orang di belakangku yang juga tertegun. Liu Yu juga terkejut dengan kekuatan yang aku tunjukkan. Itu sebenarnya binatang jinak apa? Kenapa bisa mengalahkan 4 binatang iblis tingkat tinggi hanya dengan 1 serangan? Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana binatang jinakku menyerang. Memikirkan hal ini, dia menekan rasa ingin tahunya. 2 langkah mendekat ke arahku. Dengan senyum lembut, dia mulai berbicara. Saudara Chen Feng, ini adalah kesalahan saya yang baru saja tidak melihat dengan baik. Nanti setelah keluar, saya akan mentraktir kamu dan saudara Li Er yang makan. Saat ini, Wang Qian melihat tujuan ini. Ada keinginan untuk menjadi cantik. Gigi geraham belakangnya hancur. Tapi dia sedang berpikir tentang bagaimana untuk kembali bersama saya. Saya berbalik dan berjalan keluar bersama Li Er Yang dan Liu Yu. Dan kedua orang ini adalah kenalan lama saya dari kehidupan sebelumnya. Yang terbangkit adalah bakat penjinakan binatang tingkat S. Dan tujuan selanjutnya adalah mengikuti kompetisi penjinak binatang tingkat provinsi. Memberi Raja 1000 kaki makan malam yang baik. Tapi saat ini di dalam kantor ujian penjinakan binatang, seorang pria parubaya berdiri terkejut. Dan di hadapanku adalah guru yang baru saja menilaiku. Video ujian dan data pribadi siswa ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia.
Untuk pelatihan siswa kali ini, kamu juga tidak perlu membawanya. Aku akan pergi sendiri. Zhang Daoyuan selesai berbicara dan mengambil dokumen dari tangan guru ujian. Dia memasukkannya ke dalam tasnya. Dan identitasnya adalah komandan senior di wilayah binatang. Kekuatan yang dimilikinya adalah penjinak binatang 8 bintang. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengetahui apa sebenarnya penjinakan binatang saya. Namun, baru saja saya tiba di pintu masuk kompetisi penjinak binatang. Suara datang dari belakang saya. Chen Feng, kan? Saya menoleh dan menemukan seorang yang mengenakan mantel angin. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Nama saya Zhang Daoyuan. Dia adalah guru pendamping kalian. Ikuti saya sebentar. Ada beberapa hal yang perlu saya periksa dengan Anda. Zhang Daoyuan menghadap saya dengan ekspresi serius. Saya mengangguk sedikit. Saya mengikuti dia ke sebuah kantor terpisah. Saya sudah memperkirakan adegan ini. Ketika saya mengungkapkan binatang iblis saya sudah berpikir akan diinterogasi. Hanya saja saya tidak menyangka akan secepat ini. Mungkin ini karena alasan dari pihak atas. Dia tahu bahwa penjinakan binatang saya bukanlah binatang iblis biasa. Penjinak binatang yang kamu kontrak adalah binatang iblis, kan? Zhang Daoyuan selesai berbicara dan menatap tajam ke mata saya. Dia adalah penjinak binatang 8 bintang. Dia bisa dengan mudah menentukan apakah orang lain berbohong. Ya. Saya mengangkat bahu. Zhang Daoyuan menyipitkan matanya. Dalam hati dia berpikir. Ternyata, setelah melalui serangkaian interogasi, Zhang Daoyuan mengantar saya keluar dari kantor. 30 menit kemudian, Zhang Daoyuan baru keluar sendirian dan mengumpulkan semua siswa untuk masuk ke wilayah binatang utara. Setelah memasuki wilayah binatang, saya segera mulai mencari binatang iblis. Di wilayah binatang seperti ini biasanya ada binatang iblis pemakan tumbuhan. Semoga saya beruntung bisa menemukannya. Tepat pada saat itu, Raja Lipan Iblis merasa lapar. Dia punya prasmanan untuk dimakan. Kami melaju dengan kecepatan penuh selama lebih dari 1 jam. Saya akhirnya menemui makhluk hidup. Tepatnya, saya menemui seseorang. Dan itu adalah seseorang yang mereka kenal. Chen Feng. Wang Qian terlihat senang di matanya. Di sampingnya ada Du Fen yang tampan, yang kesedihan tampak jelas di wajahnya. Kedua orang itu sedang mengelilingi tengkorak raksasa dan mengamatinya. Du Fen berbalik dan melihat ekspresi gembira Wang Qian. Kemarahan di dalam hati muncul tanpa disadari. Aku melangkah maju 2 langkah. Pertama-tama, aku melihat tengkorak raksasa di bawah kaki. Melihat ukuran kerangka. Sebelum mati, itu setidaknya adalah binatang iblis bintang 2. Aku berjongkok dan mengambil sebatang tulang binatang dengan tangan. Mematahkan salah satu ujungnya yang tajam. Menggenggamnya di tangan dan mengayunkannya beberapa kali. Sangat nyaman digunakan. Chen Feng. Ini adalah yang pertama kali kami temukan. Apa maksudmu dengan ini? Du Fen melihatku yang ingin menggunakan potongan tulang ini sebagai senjata dan mencari masalah. Chen Feng, jika kamu membutuhkannya, silakan ambil. Mari kita bergabung dalam tim. Dan juga, mari kita kembali bersama. Saat itu, sikap Wang Qian berubah 180 derajat. Dia bahkan berani mengatakan untuk kembali bersama. Ini membuatku sangat terkejut. Jika berbicara tentang mengendalikan emosi, itu adalah kamu, Wang Qian. Namun, ini membuat Du Fen sangat cemas. Belum sempat aku berbicara, dia sudah mendahului. Qian, bukankah kamu sebelumnya sudah berjanji untuk menjadi pacarku? Setelah mengatakannya, dia buru-buru menoleh ke arahku. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arahku. Kau bajingan sialan. Jangan berkeliling di depan kami. Du Fen tidak tahu dari mana keberaniannya. Dia berani sekali berbicara seperti itu padaku. Kata-kata itu membuatku tertawa. Kau ini apa sih? Berani sekali berbicara seperti itu padaku. Wajahku berubah. Dengan sekali ayunan, aku menyerang. Pisau tulang itu seketika melukai lengan Du Fen, meninggalkan luka mengerikan di atasnya. Seandainya bukan karena batasan aturan, dia pasti sudah menjadi yang menggemaskan. Du Fen langsung ketakutan. Gerakan tanganku terlalu cepat saat mengayunkan pisau. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi tadi. Dan dalam pikirannya kembali terbayang bagaimana aku memanggil penjinakan binatang saat ujian. Namun dia tetap berusaha terlihat tenang. Melihat dia yang sekarang terlihat berantakan. Aku berbalik dan berjalan menuju pusat wilayah binatang. Hanya menyisakan Wang Qian yang tampak bingung. Dan Du Fen yang terus-menerus mengubah ekspresi. Di detik berikutnya, Du Fen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Wang Qian. Qian, kita. Belum selesai, Wang Qian langsung memotong. Ayo cepat pergi. Dia berbalik dan berteriak. Chen Feng, tunggu aku. Aku sudah menyadari seberapa aku menyukaimu. Wang Qian berlari kecil mengejar arah aku menghilang. Saat ini, aku sudah tiba di tepi pusat wilayah binatang. Detik berikutnya, aku berteriak keras. Gerbang penjara, buka. Seketika, sebuah gerbang penjara setinggi 100 meter muncul di hutan.
Raja Seribu Kaki yang beribu kaki dengan semangat mengintip dari gerbang penjara. Ia sudah tidak sabar. Hal pertama yang dilakukannya adalah berbalik dan membungkuk di depanku. Dia memberi isyarat agar aku naik. Kulihat kedua kakiku mendorong tanah dengan kuat, melompat ke atas kepala Raja Seribu Kaki. Kemudian tubuh Raja Seribu Kaki mulai merangkak keluar dari gerbang penjara. Proses ini berlangsung selama 20 detik. Sosok tinggi itu bahkan ketika berbaring di tanah tingginya mencapai 100 meter. Panjang tubuhnya tidak perlu disebutkan. Langsung membentang beberapa kilometer di dalam hutan. Munculnya Raja Seribu Kaki membuat semua binatang iblis bergetar. Sementara itu juga membuat semua siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat di dekatnya menggigil. Meskipun tidak terlihat, suara gemuruh yang besar dapat terdengar. Itu sebenarnya apa? Apakah itu bos tersembunyi? Sebagian siswa ketakutan sampai mengompol. Dan kecepatan Raja Seribu Kaki sangat mengagumkan. Di tempat yang dilaluinya, pohon-pohon langsung patah. Saat ia bergerak, angin berdesir mengikutinya. Berdiri di atas kepala Raja Seribu Kaki, bisa melihat ke bawah sejauh 30 km. Dan ia sudah mengaktifkan mode ular lapar. Di bawah matanya yang besar, semua binatang iblis di sekitarnya menjadi makanan. Namun semua orang di luar penjinakan binatang menatap layar pemantauan dengan wajah ketakutan. Munculnya Raja Seribu Kaki secara tiba-tiba membuat mereka berkeringat dingin. Ada apa? Segera aktifkan rencana darurat. Ada invasi binatang iblis bintang tinggi. Diperkirakan setidaknya bintang 5 ke atas. Segera hentikan pertandingan. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Dia adalah komandan tertinggi dari Angkatan Pertahanan Wilayah Binatang 105. Dan tubuh besar Raja Seribu Kaki terlihat semakin menakutkan di bawah kamera. Drone yang menggantung di udara tinggi tidak bisa mendapatkan gambar tubuh lengkap Raja Seribu Kaki. Sementara Zhang Daoyuan tampak tidak terpengaruh. Para guru tidak perlu panik. Ini hanya binatang jinak dari siswa tim saya. Mendengar kata-kata Zhang Daoyuan, seketika semua orang menjadi diam. Apa? Ulangi sekali lagi. Kamu bilang itu adalah binatang jinak siswa kamu? Ini lelucon apa? Semua guru terkejut. Saat ini saya telah membawa Raja Seribu Kaki untuk menghabiskan tidak kurang dari 100 binatang iblis bintang 1. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Tolong! Terlihat seekor binatang iblis monyet sedang mengejar seorang remaja yang mengenakan seragam sekolah. Binatang iblis monyet itu sangat cepat. Ia sudah hampir mengejar remaja berseragam itu. Cakar-cakarnya masih berlumuran darah. Remaja itu tidak terlalu tinggi. Ia juga berjalan dengan pincang. Sepertinya ia terluka. Binatang iblis monyet itu mungkin ketakutan oleh Raja Seribu Kaki. Ingin melampiaskan kemarahannya pada manusia di depannya ini. Saat itu, Raja Seribu Kaki tiba-tiba muncul di belakang monyet itu. Kemudian, tari besar itu langsung menggigitnya hingga terputus menjadi 2 bagian. Lalu, ia pun disedot ke dalam mulut Raja Seribu Kaki. Sementara itu, remaja itu semakin ketakutan melihat Raja Seribu Kaki di depannya. Detik berikutnya, ia pingsan di tempat. Sepertinya ia pingsan. Sialan binatang iblis monyet itu. Pasti ia pingsan karena ketakutan olehnya. Raja Seribu Kaki menggigit giginya dan berkata dalam hati kepada saya. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini jelas-jelas karena kamu yang membuatnya pingsan. Setelah pemuda itu bangun, dia hanya merasakan getaran di bawahnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk melihat sekeliling. Seketika dia berteriak. Teman sekelas, kamu sudah bangun. Aku menatapnya dan berkata. Pemuda itu menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang cowok ganteng mampus dengan tangan di saku. Halo, Tuan. Pemuda itu berkata sambil berusaha cepat berdiri. Tapi sekarang kakinya tidak mau mendengarkan. Baru saja berdiri, dia langsung terjatuh lagi. Tidak apa-apa, kamu duduk saja dulu. Yang penting kamu sudah bangun. Nanti kita cari tempat aman untuk kamu turun. Saya berkata dengan senyuman. Namun, tidak lama kemudian Raja Seribu Kaki menemukan tempat aman. Baiklah, kamu bisa turun di sini. Sekitar sudah saya bersihkan. Aku bilang. Kemudian saya bersama Raja Seribu Kaki melanjutkan makan siang prasmanan. Saat ini, level saya hampir mencapai penjinak binatang tingkat menengah 1 bintang. Saya perkirakan setelah Raja Seribu Kaki makan beberapa binatang iblis lagi, saya bisa sepenuhnya melampaui batas. Saat itu, mataku sedikit menyipit. Aku melihat 7 binatang iblis dan 3 manusia berkumpul sejauh 1000 meter. Sambil berbicara, Raja Seribu Kaki mulai berjalan ke arah itu. Saat ini, ketiga orang di sana sedang mendiskusikan taktik. Wang Yuyan, jika kamu ingin bergabung dengan tim kami, silakan. Tapi, itu berdasarkan urutan kedatangan. Sekarang giliranmu untuk menjadi umpan. Du Fen berkata dengan nada meremehkan kepada Wang Yuyan. Yuyan, asalkan kamu membantuku mengeluarkan beruang iblis bumi dari dalam. Selanjutnya, kami akan membantumu mencari kontrak penjinakan binatang. Wang Qian memindai Wang Yuyan dari atas ke bawah sambil tersenyum dan berkata. Dia kemudian menambahkan. Kamu hanya perlu berdiri di pintu dan teriak minta tolong. Jika beruang iblis bumi itu keluar,
Kakak Tian Hao akan segera menyerang dan melukainya. Pasti tidak akan ada masalah. Dan keadaan ekonomi Wang Yuyan tidak baik. Sejak kecil, orang tuanya memberitahunya. Di luar, dia harus mendengarkan kata-kata guru dan bergaul baik dengan teman-teman. Ketika kecil, meskipun dia dibully oleh teman-temannya, orang tuanya dan gurunya juga akan berkata bahwa satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Baiklah, saya pasti bisa. Orang yang akan mengontrak binatang penjinak berikutnya adalah saya. Wang Yuyan berkata sambil menunduk. Saat ini, dia berdiri bingung di luar gua. Sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya, dia mulai berteriak minta tolong. Ketika beruang iblis tanah di dalam gua mendengar Wang Yuyan berteriak minta tolong, cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya seketika meluncur keluar dari gua. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, ia menerkam ke arah Wang Yuyan. Melihat situasi itu, Wang Yuyan ingin berbalik dan melarikan diri. Sementara tubuh beruang iblis yang besar itu beberapa kali lipat lebih besar darinya. Di bawah tekanan yang besar, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak untuk sementara waktu. Cepat, serang. Fang Tianhao melihat situasi itu berubah wajahnya dan segera memerintahkan Du Fen. Sementara itu, wajah Du Fen tampak sangat berubah. Namun, di dalam hatinya, dia tidak segera memberikan perintah kepada binatang penjinak. Di wajah Wang Qian, sebaliknya, muncul senyuman. Teh hijau yang menggemaskan. Membuatmu berpura-pura lemah untuk menggoda Chen Feng. Segera mati saja. Melihat cakar beruang yang hampir mendekati wajah Wang Yuyan. Chen Feng. Wang Yuyan saat ini menangis terseduh-seduh. Dia yang memang sudah lemah. Menangis dan menjerit sebelum kaki beruang itu turun. Sesaat kemudian, cakar beruang itu menghantam ke bawah. Namun, tidak ada rasa sakit. Aku mendengarmu memanggilku. Wang Yuyan perlahan membuka matanya. Aku melihat diriku sendiri memegang pisau tulang dan menusukkannya ke leher beruang iblis bumi. Satu kakiku yang lain menginjak binatang buas milik Du Fen. Kaulah yang membahayakan Wang Yuyan. Masih begitu muda sudah berani mencelakai orang. Bukankah dia akan menjadi ancaman bagi para penjinak binatang saat dia besar nanti? Tiba-tiba, sebuah celah besar terbuka di ruang di depanku. Ini adalah keretakan spasial. Saat berikutnya, sebuah kepala besar tiba-tiba muncul dari celah itu. Binatang ajaib tingkat tinggi 10 bintang pertamaku. Raja 10.000 kaki. Membunuh. Aku menatap orang di hadapanku dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Chen Feng, apa maksudmu? Ada aturan yang melarang pamer. Du Fen berdiri di depan kerumunan. Dia ditelan utuh oleh Raja Lipan Iblis sebelum dia sempat selesai berbicara. Dan yang berikutnya adalah Wang Qian. Berikutnya adalah semua binatang jinak milik orang lain. Raja Kelabang Iblis menelan mereka semua dalam sekali teguk. Aku tidak membiarkan Raja Kelabang Iblis membunuh dua lainnya tanpa pandang bulu. Aku hanya ingin menyingkirkan Wang Qian dan Du Fen saja. Orang yang tersisa bernama Fang Tianhao. Dia begitu ketakutan hingga dia terduduk di tanah. Lalu aku pergi bersama Wang Yuyan dan Raja Lipan Iblis. Chen Feng. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Wang Yuyan benar-benar menikmati waktu yang bisa dihabiskannya berdua denganku sekarang. Pergi ke area pusat. Aku akan membantumu mengontrak binatang buas terlebih dulu. Lalu sekalian mencari Li Eryang dan Liu Yu. Kamu suka binatang apa? Kami baru saja tiba di area pusat alam binatang. Kami belum menemukan binatang jinak yang cocok untuk Wang Yuyan. Mereka pertama kali bertemu Li Eryang dan Liu Yu. Keempatnya berdiri di atas kepala Raja Kelabang Iblis. Saya bicara duluan. Kalian berdua seharusnya yang lebih dulu masuk ke area pusat. Pernahkah Anda melihat monster kontrak yang kuat? Saat ini, kata Li Eryang. Saudara Feng, Anda datang kepada orang yang tepat. Kami benar-benar bertemu satu sama lain. Ini adalah Phoenix Bulu Api dengan garis keturunan kelas S. Di mana Phoenix Bulu Api ini sekarang? Tahukah Anda? Saya langsung tertarik. Phoenix Api adalah pasangan yang cocok untuk Wang Yuyan. Tahu. Kami menyaksikannya terbang ke puncak gunung itu. Li Eryang menunjuk ke sebuah gunung tinggi sambil berbicara. Setelah itu kami pun bergegas menuju ke sana. Setengah jam kemudian kami tiba di kawah gunung berapi. Burung Phoenix berbulu api biasanya menghuni gunung berapi. Sepertinya ini rumahnya. Saya mulai menjelaskan. Setelah berkata demikian, aku mengambil inisiatif dan melompat ke dalam kawah. Keempat orang itu turun selama setengah jam. Akhirnya sampai di dalam gunung. Hal pertama yang Anda lihat adalah sebuah gua. Lihat. Itulah Phoenix Bulu Api. Li Eryang menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata. Sementara itu, burung Phoenix Bulu Api sedang berbaring di pintu masuk gua. Tubuhnya sepenuhnya melindungi pintu masuk gua. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang perlu dilindungi. Saya melihatnya sekilas. Biarkan Yu Yan membuat kontrak dengannya terlebih dahulu. Ayo kita pergi bersama. Setelah selesai berbicara, aku menerjang ke arah Fire Feather Phoenix. Benda ini bisa terbang. Aku harus segera mendekatinya. Jika tidak, akan lebih sulit menangkapnya saat terbang. Li Eryang dan Liu Yu bertukar pandang dan segera melepaskan makhluk panggilan mereka. Fire Feather Phoenix benar-benar sesuai dengan garis keturunan esrangnya.
Ia sangat waspada. Sebelum aku sempat mendekat, hewan itu sudah mengangkat kepalanya dan melihatku. Dengan sebuah pekikan, ia mengembangkan sayapnya yang besar dan langsung terbang. Saudara Feng, kami di sini untuk membantu Anda. Liu Yu berteriak keras dari belakang. Berikan perintah langsung kepada Dragon Blood Firebird miliknya. Dragon Blood Firebird saat ini merupakan burung bintang satu tingkat menengah. Level setara dengan Fire Feather Phoenix. Dan semuanya memiliki atribut api. Kedua burung besar itu langsung beradu di udara. Melihat itu, aku langsung melompat tinggi ke udara. Seketika tiba di bawah Fire Feather Phoenix. Pegang salah satu kakinya. Ingin membuatnya kehilangan keseimbangan. Kekuatan yang tiba-tiba itu membuat Fire Feather Phoenix terhempas ke tanah. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara muda yang aneh terdengar. Lepaskan monster itu. Kamilah yang melukainya pertama kali. Aku menoleh dan melihat ke arah suara itu. 3 sosok muncul di pintu masuk gua. Itu adalah Fang Tianhao dan 2 temannya. Feng. Chen Feng. Itu kamu. Fang Tianhao terkejut. Kemudian dia berbicara langsung kepada saudaranya. Kakak, atau sebaiknya kita pergi saja? Fang Tianhao agak pemalu. Dampak dari Raja Lipan Iblis padanya terlalu besar. Kenapa kamu pergi? Burung Phoenix berbulu api ini sangat berharga. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Setelah Fang Tianhai selesai berbicara, dia segera memerintahkan binatang harimau iblisnya untuk menerkam Fire Feather Phoenix. Li Eryang tentu saja tidak akan berdiam diri. Saudara beruang, ayo cepat bantu. Atas perintahnya, beruang api nerakanya menyerbu ke arah harimau 3 garis melolong angin yang berada di samping. Tiba-tiba terjadi perubahan aneh lainnya. Burung Phoenix, yang sebelumnya terjepit oleh burung api darah naga, tiba-tiba meronta dan terbang pergi. Ia berteriak ke langit. Mata berubah menjadi merah darah. Bulu-bulu bergaris merah dan emas mulai perlahan melayang turun. Tidak bagus. Ia akan hancur dengan sendirinya dan bangkit kembali dari abu. Melihat itu, aku berteriak. Aku tidak peduli dengan hal lainnya. Aku dengan panik mundur ke arah Wang Yuyan dan 2 orang lainnya. Pada saat yang sama, Raja Lipan Iblis muncul dari lengan bajunya. Mereka mengepung kami berempat secara langsung. Saudara laki-laki, ayo lari. Fang Tianhao tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi melihat betapa gugupnya saya dalam menghadapinya, dia berteriak langsung. Momen selanjutnya, gelombang panas yang mengerikan menyapu keluar dari gua. Mereka bertiga langsung terlempar keluar. Saat ini kami berempat berada di dalam bola kelabang yang telah dikecilkan oleh Raja Kelabang Iblis. Yang terdengar hanyalah suara dentingan dan benturan dari luar. Namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi di luar? Aku bertanya pada Raja Lipan Iblis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Phoenix bulu api bintang 3 menggelitik saya. Aku akan membiarkanmu keluar ketika suhu di luar turun sedikit. Sekalian saja makan juga ya. Seharusnya berpasangan dengan yang bintang 1 sebelumnya. Ini berarti pasti ada sesuatu yang mereka hargai di gua itu. Untuk hal itu, Phoenix bersayap api bintang 1 itu dengan mudah mengabaikan hidupnya sendiri dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Chen Feng merenung dan berkata, apa yang membuat monster bertarung dengan putus asa? Kemungkinan besar anak-anaknya ada di dalam. Tidak apa-apa. Binatang jinak pertama Yu yang akhirnya berhasil dijinakkan. Telur dapat ditetaskan. Sementara itu, Samsung Fire Phoenix tanpa henti menyerang cangkang Raja Kelabang Iblis. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan. Namun mereka sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Raja Kelabang Iblis. Di dalam gua, di sebelah telur Phoenix bulu api, seorang anak laki-laki, berselimut debu dan tanah, muncul dari pintu masuk gua di dekatnya. Dia awalnya bermaksud untuk kalah dalam turnamen peringkat dengan menggunakan portal Beast Realm. Namun ketika ia sampai di kaki gunung, ia menemukan ada gua yang tersembunyi di balik tanaman rambat di sini. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat. Saat memasuki gua, kami melihat telur berwarna merah cerah. Telur burung ini tampak seperti ditetaskan oleh binatang iblis tingkat tinggi. Mulutnya hampir melengkung karena tersenyum. Cepat lepas seragam sekolahmu. Tas itu berisi telur burung yang besarnya hampir setengah ukuran tubuhnya. Saat berikutnya, ia melihat seekor burung Phoenix berbulu api sedang mati-matian menyerang sebuah benda berwarna ungu. Ternyata itu adalah telur dari Phoenix bulu api. Tapi apa yang dilakukannya di sana jika tidak mengerami telur? Mengasah cakar? Sudahlah. Sebaiknya aku pergi dulu. Anak lelaki itu berjongkok rendah dan menyelinap pergi. Pada saat itu, Raja Kelabang Iblis akhirnya meregangkan tubuhnya. Suhu tinggi menghilang. Dia tidak sabar dan langsung melompat. Terjerat dengan Phoenix bulu api bintang 3. Lalu telan dalam sekali teguk. Keempatnya lalu memasuki sarang burung Phoenix bulu api. Di mana telurnya? Aku dengan panik meraba-raba sarang besar yang terbuat dari anyaman ranting itu dengan tanganku. Saudara Feng, lihat apa ini? Suara Li Eryang datang dari sampingku. Aku menoleh untuk melihat. Di depan Li Eryang terdapat genangan lava yang memancarkan cahaya merah samar. Namun cairan di dalamnya tidak menyerupai magma sungguhan.
Sebaliknya, itu adalah cairan misterius yang bersinar dengan warna seperti nyala api. Saya membungkuk untuk memeriksanya. Ini adalah sumsum api Phoenix. Ramuan alami yang dapat menyembuhkan luka-luka binatang berelemen api. Chen Feng berkata dengan tenang. Lalu aku berkata pada Li Eryang, bukankah hewan peliharaanmu terluka dan masih dalam masa pemulihan? Biarkan keluar dan minum sedikit. Benda ini bahkan bisa menyembuhkan luka tersembunyi. Setelah mendengar itu, Li Eryang tak sabar untuk melepaskan beruang iblis api neraka. Ia segera berbaring di tepi kolam, menjilat dengan lidah. Itu hebat, itu benar-benar berhasil. Li Eryang dapat merasakan luka-luka pada beruang iblis api penyucian sembuh dengan cepat. Bersemangat, tentu saja berhasil. Benda ini bernilai 100 juta di luar itu. Ini adalah ramuan penyembuhan penjinak binatang berjenis api yang langka dan sangat dicari. Saya memandang Li Eryang tanpa berkata-kata. Apa? 100 juta dalam sekali gigitan. Berhenti minum. Cedera Anda akan sembuh dengan sedikit istirahat. Diam kau, binatang buas. Saat mendengar bahwa sumsum api Phoenix bernilai 100 juta, Li Eryang merasakan sakit yang tajam di hatinya. Maafkan aku, Yuyan. Aku tidak memberi binatang buas yang cocok untukmu jinakan. Aku menghela napas dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah kita semua sudah mendapatkan sumsum api Phoenix? Wang Yuyan berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, kompetisi penjinakan hewan buas juga berakhir. Lalu aku pimpin mereka bertiga ke bis Taming Pasage. Pada saat ini, lorong yang menghubungkan alam binatang dengan dunia luar sudah dipenuhi oleh para pelajar. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari belakangku. Bos besar. Suaranya terdengar agak familiar. Aku berbalik dan melihat ke belakang. Tiba-tiba, seorang pria berwajah berdebu melesat keluar dari hutan. Bocah laki-laki dengan gaya rambut kepala botak membawa tas besar di punggungnya. Itu kamu. Aku berbicara dengan nada superior. Saudara Feng. Ini. Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama saya Han Xiaoli. Chen Feng menyelamatkanku saat aku dikejar monster. Han Xiaoli menggaruk kepalanya dan memperkenalkan dirinya. Saudara Han, apa yang kamu bawa di punggungmu? Li Eryang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang ini? Untunglah. Han Xiaoli terdiam sejenak. Pertama, dia melirik ke kiri dan ke kanan. Melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dia bergerak mendekat ke arah mereka berempat. Berkata dengan suara rendah. Setelah aku putus dengan Feng Ge, saya sedang berpikir untuk mencari kontrak besar. Namun aku terus-menerus dikejar monster, bersembunyi dan berlari. Tepat saat aku hendak menyerah, saya melihat gua tersembunyi. Aku mengendap masuk dan mengintip keluar. Hei, coba tebak, sebenarnya ada telur monster di dalamnya. Itu yang di belakangku. Saat Han Xiaoli berbicara, dia mengangkat seragam sekolah yang berisi telur binatang di depannya. Dia membuka celah kecil agar keempat orang itu dapat melihat. Dia berencana untuk menetaskan telur binatang itu saat dia kembali. Lalu mereka membentuk kontrak dengan binatang jinak mereka sendiri. Kami berempat tercengang. Ternyata selama ini kamulah yang mencuri telurnya dari sarang. Tetapi sekarang saya tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka mencuri telur-telur binatang buas itu. Namun dia mencurinya dengan keterampilannya. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi Han Xiaoli, dia benar-benar membutuhkan telur binatang ini. Setelah kompetisi penjinakan binatang berakhir, hadiah untuk juara pertama adalah binatang jinak peringkat S. Namun saya sudah memiliki 10 binatang ajaib dan tidak perlu lagi melakukan penjinakan binatang. Namun, Wang Yuyan gagal mengontrak seekor binatang buas dalam kompetisi penjinakan binatang buas. Kemudian saya memberikan hadiah itu kepada Wang Yuyan. Setelah upacara penghargaan, saya kembali ke kamar asrama saya. Dia mengeluarkan buku catatan hitam dari sakunya. Melihat nama Elena, aku menghela napas panjang. Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah penjinak iblis yang mampu memanggil semua makhluk ajaib bintang 10. Sebuah organisasi pemburu iblis yang disebut Night Demon dibentuk. Tidak banyak orang dalam organisasi itu. Namun, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Elena adalah orang yang menghabiskan waktu paling lama bersamaku. Dia adalah salah satu pengawalku di Night Demon. Sebagai pengawalku, dia yang mengatur semua jadwalku. Dia bahkan secara pribadi menguji makanan itu untuk mengetahui ada tidaknya racun sebelum saya memakannya. Di kehidupan sebelumnya, Elena membantuku mengontrak binatang ajaib yang paling kuat. Dia meninggal di depanku. Memikirkan hal-hal ini, aku mendesah. Keesokan harinya saya meminta cuti kepada Zhang Daoyuan. Melihat ekspresi khawatirku, Zhang Daoyuan bertanya, ada apa? Apakah ada yang mengganggu pikiran Anda? Dia mematikan rokoknya. Dia menghampiriku dan menepuk bahuku. Zhang tua, saya perlu meminta cuti. Aku bilang dengan serius. Cuti apa yang saya perlukan? Besok kita harus menghadapi pertandingan tidak resmi antara Jepang dan Korea Selatan. Anda adalah kontestan dari kerajaan Nagasha kami. Bagaimana bisa kamu meminta cuti begitu saja? Zhang Daoyuan menolak secara langsung dan tegas. Maaf, Lao Zhang. Itu di luar kendali saya.
Saya harus pergi selama 3 hari. Saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan kembali secepatnya. Saya juga tidak ingin menempatkan Zhang Daoyuan dalam posisi sulit. Namun perjalanan ini mengkhawatirkan Elena. Tidak ada yang lebih penting dari Elena. Saya bilang tidak, dan itu berarti tidak. Kembali. Kamu tidak bisa pergi. Aku ini seorang penjinak binatang bintang 8. Memangnya tidak bisa menanganimu? Zhang Daoyuan pun menjadi marah. Sang tua, kemampuanmu sebagai penjinak binatang bintang 8 sungguh mengesankan. Tapi Anda tidak bisa menghentikan saya. Nada suaraku tenang. Tidak ada lagi pemborosan kata dengan Zhang Daoyuan. Aku hendak langsung berjalan keluar dari gerbang perkemahan. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Zhang Daoyuan benar-benar ingin berkelahi denganku. Namun dia ingat bahwa hewan peliharaanku adalah hewan bintang 10. Dia mulai merasa sedikit takut lagi. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Setidaknya kau harus memberitahuku. Zhang Daoyuan merasa tak berdaya untuk pertama kalinya. Agar aku tidak menyesal di kehidupan ini. Saya berhenti sejenak. Dia hanya meninggalkan satu kalimat dan siluet yang gagah. 5 jam kemudian, saya melintasi seluruh wilayah Longxia untuk mencapai Tibet. Jika aku ingat dengan benar, Elena dan ibunya akan menginap di satu-satunya hotel mewah ini hari ini. Saya pertama kali membeli coklat isi minuman keras di luar hotel. Kemudian kami memasuki hotel. Itu adalah makanan favorit Elena. Pada saat itu, sesosok tinggi yang familiar muncul di pintu masuk hotel. Itu pasti Elena. Jumlahnya ada 4. Selain Elena, ada satu wanita dan 2 pria. Elena, kita akan tinggal di sini malam ini. Saya memesan 2 kamar termahal. Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada Elena. Matanya menatap penuh nafsu pada Elena. Pemuda yang berbicara itu bernama Andre. Dia adalah sepupu Elena. 4 orang melewatiku. Elena melirikku tanpa sadar. Saya hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Apakah Anda ingin coklat berisi minuman keras rasa mawar? Seorang wanita cantik dari Inggris. Kataku sambil melewati Elena. Pada saat itu, saya tampan dan muda. Selain itu, bahasa Inggrisnya yang fasih dan asli. Hal ini membuat Elena langsung berhenti di tempatnya. Terima kasih. Elena dengan santai mengambil coklat berisi minuman keras itu. Melihat sosok Elena yang tinggi pergi dengan senyum di wajahnya. Ingatanku kembali teraduk-aduk. Senyumnya kini cerah dan penuh percaya diri. Sangat berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu di kehidupan mereka sebelumnya. Tempat di mana keduanya pertama kali bertemu. Itu berada di ruang bawah tanah sebuah rumah besar di Inggris 25 tahun kemudian. Saat itu, Elena dianiaya begitu parah oleh sepupunya, Andre, hingga tubuhnya penuh memar. Dia telanjang saat itu. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang kulitnya sehat. Semua cambuk, bekas dari pisau cukur dan benda lainnya. Memikirkan hal ini, saya kemudian segera menuju ke wilayah binatang bintang 2 di dekatnya. Karena Elena akan segera datang ke sini untuk mengontrak dan menjinakkan binatang buas. Tapi dia tidak menyangka. Paman dan sepupunya bersaing untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Mereka benar-benar membunuh ibunya di alam binatang ini. Andre, di sisi lain, memiliki kecenderungan sadis yang kuat. Dia menganggap Elena cantik. Jadi setelah membunuh monster milik Elena, dia dibawa kembali dan dipenjarakan. Dia juga disiksa di ruang bawah tanah yang gelap selama 25 tahun. Pada saat ini, Elena dan 3 sosok lainnya muncul di pintu masuk alam binatang. Elena juga melihatku. Benar-benar kebetulan. Apakah Anda di sini untuk mengikat dan menjinakkan binatang buas juga? Dia memiliki kepribadian yang ceria dan menyapa saya. Tidak. Aku datang untuk menyelamatkan temanku agar tidak jatuh ke dalam kegelapan lagi. Aku tersenyum penuh arti. Ayo, Elena. Jangan katakan apapun lagi kepada orang bernama Longxia ini. Andre mendesak. Setelah Elena dan ketiga temannya tampak pergi. Aku mengikuti jejak kaki keempat orang itu menuju alam binatang buas. Setelah memasuki alam binatang, aku memanggil Raja Kelabang Iblis. Pada saat ini, ukuran Raja Lipan Iblis sudah tepat untuk menggendongku. Elena dan ketiga rekannya segera menuju ke lokasi penjinak binatang bintang 2. Lokasi target ada di depan. Ayah Andre melihat ke depan dan mengingatkannya. Lihat, gua itu. Di sanalah informan menemukan lokasi monster bintang 2. Sebentar lagi kamu akan menjadi penjinak binatang buas bintang 2 sejati. Sama seperti ayahmu saat masih muda. Frick mengatakan ini dengan ramah kepada Elena yang berada di belakangnya. Tepat pada saat itu, ibu Elena berbalik dan memanggil. Elena, hati-hati. Namun, sudah terlambat. Andre berdiri di belakangnya, satu tangannya mencengkeram jakunnya. Dia menekan pisau itu ke arteri Elena. Selama Elena atau Angeli melakukan gerakan yang tidak biasa, dia akan menghancurkan jakun Elena. Flick juga mengambil langkah maju pada saat ini. Dia menjambak rambut Angeli dan meninju perutnya. Lalu dia mencengkeram kepala wanita itu dan membenturkannya berulang kali ke dinding gua. Batu beterbangan. Sejumlah besar darah mengalir dari dahi Angeli. Bukankah Anda dan putri Anda ingin tahu di mana ayah Helena? Saya akan beritahu kamu sekarang juga.
Dia sudah berada di neraka. Baru beberapa hari yang lalu. Dia juga terbunuh karena aku membenturkan kepalanya ke tembok seperti ini. Blanche selalu memuji betapa cantik dan cerdasnya kamu di hadapanku. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu hebat. Setelah Frick selesai berbicara, dia menjambak rambut Angelier. Terseret semakin dalam ke dalam gua. Di luar gua, Andre mencengkeram leher Elena. Tangannya mulai melepaskan pakaian musim dingin Elena. Elena merasa benar-benar tidak berdaya. Dia memejamkan matanya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Tapi saat berikutnya, dia merasakan tangan yang telah menyerang pakaiannya tiba-tiba berhenti. Dia perlahan membuka matanya. Tiba-tiba seseorang berdiri di depannya. Aku melihat belati di tanganku. Benda itu sudah tersangkut di leher Andre. Tarik napas dalam-dalam. Pusing itu normal. Lalu saya memberi isyarat agar Elena diam. Elena mengangguk patuh. Air mata masih menggenang di sudut matanya. Lihat ini. Aku mencengkeram belati itu dan dengan hati-hati melanjutkan berjalan ke dalam gua. Angeli, berhentilah berjuang. Blanche sudah meninggal. Dia memuji Anda sebagai istri yang berbudi luhur dan ibu yang penyayang. Saya ingin mencoba. Di mana sebenarnya letak kebijaksanaan Anda? Tepat ketika dia hendak melanjutkan ke langkah selanjutnya. Tiba-tiba dia merasa pusing. Flick berkata. Dia tidak langsung meninggal. Saya hanya merasa sedikit pusing. Dalam pandangannya, seorang anak laki-laki muncul di depannya. Itu kamu. Orang dari kerajaan Longxia. Bagaimana Anda sampai di sini? Namun, detik berikutnya, dia merasa pusing dan bingung. Dia pun pingsan tak berdaya. Dia berhenti bernapas. Sebuah lubang berdarah, seukuran jari kelingking, muncul di pelipisnya. Darah menetes keluar. Seekor kelabang ungu merayap keluar. Sampah. Rasanya tidak enak sama sekali. Raja Kelabang Iblis mengeluh. Baru saja, saya menggunakan salah satu teknik khusus yang sering saya gunakan dalam kehidupan saya sebelumnya. Taring Raja Kelabang Iblis sangat tajam. Jentikan yang kuat dapat langsung menembus musuh. Saya sering menggunakan jurus ini melawan lawan yang levelnya sama di kehidupan saya sebelumnya. Ini bekerja setiap saat. Setelah kematian Flick, saya berbalik dan berjalan keluar. Elena sangat penurut. Dia tetap di tempatnya. Ibumu aman. Pergi dan rapikan pakaiannya. Dia hanya tidak sadarkan diri. Setelah selesai berbicara, saya berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua. Elena bergegas berlari untuk menyusulnya. Setelah dia membantu ibunya merapikan pakaiannya. Sambil menoleh, dia bertanya, "Bagaimana Anda menemukan tempat ini?" Di samping itu, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Dia merasa ini sama sekali bukan suatu kebetulan. Yang lebih penting lagi, bagaimana anak muda dari Dragon Street ini membunuh Frick? Kamu harus tahu, Flick adalah Beastmaster bintang 6. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Kamu bilang sebelumnya, tujuanmu datang ke sini adalah untuk menyelamatkan temanmu agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Apakah itu temanku? Melihatnya, aku menghela napas. Ini sungguh sulit dipercaya. Tapi aku benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Ini untuk menebus penyesalanku. Apa maksudmu? Sebenarnya kami berteman. Atau sepasang kekasih. Tapi saya yakin saya tidak pernah mengalami amnesia. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya tidak tahu namamu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Masa depan. Apakah itu benar? Elena bertanya. Mungkin itu hanya mimpiku. Aku bermimpi kita akan bertemu di masa depan. Kemudian, setelah mengalami serangkaian kesulitan, saya bertemu dengan sekelompok mitra yang benar-benar hebat. Mereka membangun organisasi paling kuat di dunia. Akhirnya, saya berhasil mencapai sesuatu yang sangat menakjubkan. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Jaga ibumu baik-baik. Saya akan keluar dan mencari kayu. Di sini terlalu dingin." Saya pergi keluar dan tidak pernah kembali. Ada cukup kayu di dalam gua. Terlalu banyak penyesalan. Saya tidak bisa menyelesaikan setiap tugas. Hanya menerima satu orang. Di kehidupan mereka sebelumnya, mereka sudah melalui suka dan duka bersamanya. Dalam hidup ini, aku sanggup menanggung semuanya sendirian. Setelah keluar dari gua, saya memanggil Raja Kelabang Iblis. Benarkah tidak membawa Elena pergi? Kaisar pertama Kerajaan Lipan juga memiliki perasaan terhadap Elena. Tak perlu. Mereka telah terjerumus ke dalam kegelapan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, saya berharap mereka akan selalu berada dalam cahaya. Saya akan berdiri di garis pemisah antara terang dan gelap. Lindungi mereka dari datangnya kegelapan. Setelah aku pergi, Elena muncul di pintu masuk gua pada waktu yang tidak diketahui. Menyaksikanku perlahan menghilang di tengah angin dan salju yang mengamuk. Penjinak binatang lipan ungu. Dia menghafal setiap pola ungu pada karapas kelabang raksasa itu. Aku pasti akan menemukanmu. Setelah masalah Elena terselesaikan, sekarang saya dapat dengan percaya diri menyelesaikan duel di Jepang. Karena kali ini saya terlibat, saya bertekad untuk memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Di dalam ruang tunggu duel arena saat ini, Sang Daoyuan mondar-mandir seperti semut di wajan panas. Aduh,
Chen Feng ini. Mengapa mereka belum kembali? Kemarin, tim Jepang meraih kemenangan beruntun selama 3 pertandingan. Dia mengalahkan ketiga anggota tim kerajaan Nagasia hanya dengan 1 orang. Guru Sang, tidak bisakah kita tetap menghubungi Chen Feng? Orang yang berbicara disebut Bulan Baru. Dia adalah primadona kampus yang tak terbantahkan di Universitas Penjinakan Hewan Buas Utara. Saya pikir yang terbaik adalah tidak menghubungi mereka. Dia hanya memiliki kekuatan bintang 1 tingkat menengah. Mustahil bagiku untuk mengalahkan seseorang dengan kemampuan menjinakkan binatang tingkat tinggi bintang 2. Orang yang mengatakan ini bernama Gao Liang. Dia juga seorang jenius tak tertandingi dari Universitas Penjinak Binatang Utara.